Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian. Bagaimanakah sikap manusia terhadap peristiwa Natal? Ada banyak orang mengatakan manusia pasti bersuka cita. Tetapi tahukah Anda, dalam hal memandang peristiwa Natal Yesus Kristus, ada orang yang bersikap masa bodoh, ada orang yang bersikap munafik. Semuanya itu akan kita bahas tuntas melalui kesempatan ini, berefleksi dari Matius pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun dan menyertai kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda bisa membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Melalui kesempatan ini, saya akan membacakan bagi kita semua ayat 10 yang merupakan intisari dari ulasan khotbah saat ini. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita Natal kini telah membahana kemana-mana. Sejak zaman Herodes sampai zaman Presiden Jokowi, berita Natal itu diperdengarkan entah lewat mimbar gereja atau lewat internet. Bagaimanakah sikap manusia setelah mendengar berita Natal Yesus Kristus? Dari teks Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita membaca ternyata ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia dalam hal menyikapi peristiwa Natal Yesus Kristus. Anda penasaran tentang hal ini? Anda mau tahu tentang hal ini? Bagaimanakah tipe manusia? Bagaimanakah sikap manusia dalam menyambut Natal Yesus Kristus? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, manusia itu masa bodoh, apatis, tidak mau tahu dengan peristiwa Natal Yesus Kristus. Hal itu dapat kita lihat dalam teks bacaan kita, Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sikap ini ditunjukkan, diperlihatkan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kita semua tahu siapa imam-imam kepala. Mereka adalah pemimpin spiritual agama Yahudi. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang menguasai isi kitab suci. Mereka jago dalam hal menafsir isi kitab suci. Itulah ahli-ahli Taurat. Hukum-hukum agama mereka kuasai. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan isi kitab suci, ahli-ahli Taurat sangat memahaminya. Nah, suatu ketika mereka dipanggil oleh Herodes. Herodes bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu di mana persisnya tempat kelahiran dari Mesias itu? Nah, imam-imam kepala dan ahli Taurat menunjukkan kepiawaiannya dalam hal memastikan di mana Mesias itu dilahirkan. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem, tanah Yehuda. Hal ini mengingatkan kita pada nubuatan Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1. Hal itu sudah dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat itu benar adanya, tidak salah. Lalu apa yang jadi soal di sini? Mereka masa bodoh. Artinya, ketika mereka mengatakan itu, mereka tidak segera bertindak. Mereka tidak segera pergi ke Bethlehem menjumpai bayi Yesus. Mereka selesai di situ. Mereka sebatas pengetahuan saja tentang Natal. Tetapi untuk pergi menyelidiki ataupun mencari tahu tentang bayi Yesus, mereka tidak melakukannya. Inilah sikap apatis, sikap masa bodoh. Natal, berita Natal hanya didengar. Berita Natal dikuasai, berita Natal dipahami benar. Tetapi tidak ada sikap, tidak ada tindakan berubah ke arah yang lebih baik. Dari sisi pengetahuan, imam kepala dan ahli Taurat sangat paham betul tentang pesan dari peristiwa Natal itu. Tetapi sayang sekali,
imam kepala, dan ahli Taurat tidak mengambil sikap datang menjumpai bayi Yesus. Dan banyak orang di era modern ini yang seperti itu. Sangat memahami pesan terdalam dari peristiwa Natal, di mana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, berkunjung kepada manusia, menjumpai manusia karena kasih-Nya mau menyelamatkan manusia. Banyak orang punya pemahaman yang seperti ini, tetapi kepedulian Allah itu tidak dihidupi dalam keseharian hidupnya. Kasih Allah itu tidak dihidupi di dalam keseharian hidupnya. Jadi, pengetahuan, pesan, peristiwa Natal mereka tahu, tetapi mereka tidak mewujud nyatakannya. Saudaraku, mereka tahu persis pesan dari peristiwa Natal itu, tetapi hanya sebatas dipikirkan tanpa dihidupi. Inilah spiritualitas yang semu. Inilah kerohanian yang palsu. Berkutat dalam tataran pikiran tanpa ada aksi. Dan di zaman modern ini, kita masih bisa menjumpai manusia yang sedemikian itu. Manusia yang tahu ajaran Kristus tetapi tidak menghidupinya. Itulah tipe manusia yang pertama. Bermasa bodoh, apatis, dan tidak mau menghidupi ajaran Kristus. Yang kedua, tipe yang kedua adalah munafik. Sikap ini nampak dalam pribadi Raja Herodes. Munafik. Begitu manis dia berkata-kata kepada orang Majus, dia mengucapkan kalimat ini, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Oh, luar biasa, manis sekali ucapan Herodes ini. Tetapi Herodes bersandiwara. Beberapa hari setelah itu, apa yang dilakukan oleh Herodes? Apakah dia datang menyembah Yesus? Tidak. Yang dilakukan oleh Herodes adalah membunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Herodes dipenuhi dengan kebencian. Peristiwa Natal Yesus Kristus tidak membawa perubahan dalam diri Herodes. Herodes tetap dalam karakternya yang lama, yang tidak mau disaingi oleh raja lain, yang tidak mau ada raja lain di luar dirinya. Karena itu, peristiwa kelahiran Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai raja di atas segala raja, bagi Herodes itu merupakan sebuah ancaman. Jadi peristiwa Natal tidak membawa perubahan dalam diri Herodes. Saudaraku, inilah keprihatinan kita, sekaligus juga kepedihan hati kita. Mengapa? Sebab ternyata bukan cuma Herodes yang bersikap seperti itu. Dewasa ini masih ada orang Kristen yang sedemikian itu. Berita Natal telah sering dia dengar, tetapi hatinya tidak berubah. Damai Natal telah berulang kali dia dengar, tetapi dia bertahan terus dalam kekerasan hatinya. Kebencian dan permusuhan dengan sesama dirawat dan dipeliharanya. Itulah keprihatinan kita yang membuat hati kita pedih. Itu tipe manusia yang kedua. Manusia yang munafik, lain di bibir, lain di hati. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, tipe manusia yang ketiga adalah bersukacita. Itulah yang kita baca tadi dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan tipe ini kita temukan dalam diri orang Majus. Mereka melihat bintang di timur. Pesan tentang peristiwa Natal telah disampaikan oleh Allah melalui sebuah bintang. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita, lalu bergegas melangkahkan kakinya ke Yerusalem dan kemudian tiba di Bethlehem. Mereka bersemangat mencari Yesus. Mereka tidak memperhitungkan waktu, tidak memperhitungkan tenaga, tidak memperhitungkan harta benda.
mereka datang mencari bayi Yesus. Di Bethlehem, orang Majus ini menyembah Yesus. Dan bukan cuma menyembah, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah sikap yang mulia, mencari Yesus, menyembah Yesus, dan memberikan yang terbaik bagi Yesus. Inilah teladan yang sangat berharga bagi kita. Itulah sikap yang baik yang patut menjadi teladan bagi kita. Natal membawa sukacita, Natal membawa perubahan di dalam kehidupan. Sekarang bagaimana dengan kita? Bertanyalah pada diri sendiri, apakah engkau tergolong tipe manusia yang mana? Apakah seperti imam kepala, Herodes, ataukah orang Majus? Saya sangat berharap berita Natal kali ini membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Berita Natal memicu sukacita dan semangat yang besar untuk berbenah diri dan menyembah Yesus. Mari kita jalani hidup ini dengan sikap saling peduli, bukan masa bodoh seperti imam kepala dan ahli Taurat. Mari kita jalani hidup ini dengan tulus tanpa kemunafikan seperti Herodes. Mari kita mengikuti teladan orang Majus. Pergi menjumpai Yesus, sekalipun jalan ke arah itu pahit dan melelahkan. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Kristus memberkatimu. Damai dan sukacita Natal menjadi milikmu.